Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sultan Muhammad dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada pendahuluan. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. A. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan per-UU-an. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Warga negara adalah orang-orang yang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. B. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. UU 39/1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk taimi dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik, dan pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Dan pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Dan pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam UUD 1945. Dan adapun hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, hak warga negara. Pengaturan hak WN diatur dalam UUD 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, ada hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, ada hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, ada hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, ada hak asasi dalam perlakuan yang sama, ada dapat hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Dan adapun kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, menghormati HAM orang lain. Yang keempat, tunduk kepada ketetapan UU. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Yang kedelapan, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani WN atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir. 1. Kaum pluralis, Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Ada kaum Marxis, Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis, Anthony Giddens menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau WN untuk teori pluralis. Negara dan WN saling mempengaruhi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.